喂，仲嬲緊啊？食蕉啊你，行快啲啊！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Skarsari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berasal dari Cina, yaitu Big Brother. Dirilis pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan durasi 1 jam 42 menit. Film ini disutradarai oleh Kam Kawai dan skenarionya dibuat oleh Chan Taili menggunakan bahasa Tionghoa. Sebelum saya mereview lebih lanjut tentang film ini, mari kita saksikan terlebih dahulu trailer dari film ini.就嚟教書真係第一次聽，喺外國耐得滯啊，中文都一路亂晒大龍啊！陳 Sir， 我覺得你有時間可以睇睇佢。我理得啱啱啊，因為我世界就係咁公平。Look, guys, I don't want any trouble.你一個星期最多未翻過2日工，你有邊日唔係飲醉酒㗎？有本事唔好翻嚟。If I can do it, you can do it. 大師兄早晨。早晨。Nah, itu dia trailer film Big Brother. Film Big Brother tidak hanya sekedar mengumbar kemampuan bertarung, tetapi melalui film ini, Donnie Yen sebagai pemeran utama telah mengkritisi kondisi sosial masyarakat kelas menengah bawah di Hong Kong, terutama dari kacamata pendidikan. Bahkan, jika ingin dilebarkan, sistem pendidikan ini menjadi problematika klasik sistem pendidikan secara umum di muka bumi. Lewat Big Brother, Donnie Yen telah mengingatkan kita betapa sistem pendidikan secara umum hanya bersifat kapitalis, transaksional, ala kadarnya, dan cenderung mengabaikan potensi dari siswa yang dianggap terbelakang karena tidak sesuai dengan standar pendidikan normatif. Terlebih jika anak didik datang dari keluarga yang kurang atau tidak berpunya. Big Brother diawali dengan kisah seorang pria mantan veteran tentara elit Amerika berdarah Cina bernama Henry Chen Xian atau Chen Ha yang diperankan oleh Donnie Yen. Chen kecil yang datang dari keluarga broken home sebenarnya adalah anak yang pintar dan berbakat, namun sangat nakal. Saking nakalnya, suatu saat dia melempari balon-balon berisi air ke seorang temannya yang sedang konser piano di aula sekolah. Aksi itu dilakukan di depan kepala sekolah dan para pemirsa yang lain. Sontak, Chen langsung dikeluarkan dari sekolah. Ibunya yang telah menikah dengan seorang pria asal Amerika pun menyerah dengan kenakalan Chen. Ibu dan bapak tirinya berjanji jika di Amerika nanti Chen akan disekolahkan di sekolah khusus militer. Hingga suatu ketika saat tengah menjalankan misi perang di Timur Tengah, Chen belajar tentang kemanusiaan, berbagi kebaikan, dan Chen juga belajar perang serta kekerasan bukan jawaban untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan ramah kepada siapapun.
Pengalaman tentang nilai kemanusiaan itu membawanya kembali ke Hong Kong dengan rekomendasi sang kepala sekolahnya dulu. Chen bisa mengajar di alma maternya meski dengan gaji kecil. Keinginan Chen mengajar digambarkan lebih kepada upaya pengabdian dan menebus rasa bersalahnya di masa silam. Chen kemudian ditempatkan sebagai wali kelas yang murid-muridnya paling buruk perangainya. Ada anak yatim piatu bernama Jack yang hidup bersama neneknya di rumah susun yang sudah teramat parah kondisinya. Untuk hidup, Jack bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran, dan setiap sampai di sekolah, ia selalu tertidur pulas. Lalu ada si kembar Bruce dan Chris, yang ibunya kabur dengan pria lain sejak kecil, kemudian tinggal bersama ayahnya yang pemabuk. Lalu ada Gladys, gadis tomboy yang merasa dinomorduakan oleh ayahnya yang lebih menyayangi anak laki-lakinya. Lalu ada Gordon, anak muda berdarah India Pakistan yang hobi bernyanyi. Kelima karakter muridnya itu menjadi representasi problematika sistem pendidikan di Hong Kong yang membiarkan mereka terus tenggelam dalam ketidakberdayaan, seakan berlepas tangan tentang masa depan para anak didiknya itu, tanpa ada upaya membantu menemukan potensi diri yang kelak bisa menjadi pribadi yang mandiri. Persoalan menggugah semangat juang dan kemampuan tempur para murid didiknya tidak hanya semata persoalan yang dihadapi oleh guru Chen. Ia juga harus dihadapi dengan sistem pendidikan yang kaku, termasuk dinas pendidikan yang senantiasa menggunakan kacamata kuda dalam menetapkan kebijakannya. Termasuk soal izin apakah sekolah masih bisa berdiri atau sudah saatnya ditutup. Guru Chen juga harus dihadapkan dengan para orang tua murid-murid yang datang dari kalangan menengah dan kalangan bawah di Hong Kong, dengan pendekatan yang berbeda untuk dapat menciptakan saluran komunikasi yang bersahabat. Ia pun harus berhadapan dengan upaya para mafia Hong Kong yang ingin menggusur sekolahnya untuk kepentingan bisnis. Big Brother membahas berbagai masalah keluarga yang terbukti sangat dekat dan relatable dengan masalah umum yang sering terjadi di sekitar kita, lewat latar belakang karakter siswa di SMA Tachi. Masalah-masalah sensitif diangkat dan dicari solusinya. Dari karakter saudara kembar Bruce dan Chris, penonton dapat melihat sisi kelam dari keluarga broken home di mana korban utamanya sebetulnya adalah anak dari keluarga itu sendiri. Masalah budaya timur yang lebih mementingkan anak laki-laki daripada perempuan juga dibahas lewat karakter siswi tomboy bernama Gladys. Tidak hanya masalah keluarga saja, Big Brother bahkan membahas masalah sosial, ekonomi, rasisme sebagai wujud cerminan dunia realita tempat kita hidup. Sepanjang film Mr. Chen, karakter yang diperankan oleh Donnie Yen berusaha membantu kehidupan pribadi para siswa karena peduli terhadap masa depan mereka. Sayangnya, aksi Mr. Chen ini menciptakan salah satu kekurangan yang ada di film, yaitu adegan atau scene yang terasa episodik dan tidak menyatu. Hubungan adegan satu sama lain yang terasa tidak harmonis dan berpisah sehingga membuat penonton seakan-akan menonton film yang berbeda-beda. Pesan yang ingin disampaikan terkadang terasa terlalu banyak dan tidak fokus. Sepertinya, premis cerita yang diangkat oleh Big Brother lebih tepat untuk dijadikan serial daripada sebuah film. Selain pesan yang terasa tidak fokus, tone dan genre yang ingin disampaikan oleh sutradara Kawai juga terasa membingungkan. Big Brother memang merupakan gabungan beberapa genre seperti aksi, drama, dan komedi, tetapi semua genre terasa sangat tanggung. Dengan kehadiran Donnie Yen, adegan aksi di film seharusnya tidak dapat diragukan lagi. Saya rasa cukup critical review film Big Brother dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.